Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika wanita berpakaian putih melihat Han Li masuk, dia mengelus pedang perak itu sebelum mengembalikannya ke kotak kayu. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan dengan lembut menatap Han Li. Wajah yang dirindukan Han Li dalam mimpi yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di hadapannya. Dagu yang sedikit runcing, hidung yang halus, dan mata yang cerah dan mempesona. Jejak keakraban ini menyebabkan Han Li merasakan sedikit kegembiraan bersama dengan sepotong kehangatan di hatinya yang tetap tidak aktif sejak terakhir kali dia menghabiskan waktu bersamanya. Rasanya seperti sudah berabad-abad yang lalu. Setiap pikiran atau kata-kata telah dilepaskan dari pikirannya pada saat itu. Hanya gairah yang luar biasa yang tersisa. Ketika Nang Mongwan melihat bahwa Han Li menatapnya dengan tidak hati-hati, dia tertegun sejenak. Dengan ekspresi termenung muncul di wajahnya, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Nang Mongwan mengangkat kepalanya dan menoleh ke wanita berpakaian kuning yang telah membimbing Han Li. Dia dengan tenang berkata, "Yuer, turun dulu. Aku akan berbicara dengannya sendirian." Setelah beberapa saat terkejut, dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, leluhur." Dia kemudian meninggalkan aula dan menghilang dari pandangan. Han Li dengan tenang menunggu wanita berpakaian kuning itu menghilang sebelum melihat sekeliling dengan indera spiritualnya. Melihat tidak ada orang lain yang hadir, dia menatap Nang Mongwan dan membentuk mantra tangan. Dengan serangkaian ledakan yang datang dari tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa inci, dan secercah cahaya biru mengungkapkan wajah aslinya. "Jadi itu benar-benar kamu, Han Li." Ekspresi rumit muncul di wajah Nang Mongwan, tetapi tidak ada jejak terkejut, hanya desahan samar. Tidak tahu bagaimana memanggilnya, dia tergagap sebelum dengan kikuk berkata, kamu tahu aku akan datang." Setelah dia mengatakan ini, Han Li merasakan sedikit penyesalan dan tidak bisa tidak merasa kesal dengan dirinya. "Anda, panggil aku Waner." Reaksi canggung Han Li telah menyebabkan Nang Mongwan mengernyitkan alisnya. Dia dengan lembut tersenyum, menampilkan matanya yang cerah dan kecantikannya yang memesona. "Waner." Han Li merasa sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneriakkan namanya dengan lembut. Dia akhirnya melepaskan ketakutan yang berlama-lama di hatinya. Dia benar-benar memendam beberapa perasaan untuknya. Dia tidak akan menunjukkan padanya penampilan seperti itu sebaliknya. Untuk sesaat, Han Li menatapnya dengan terpesona. Nang Mongwan tersipu dan menoleh, dengan malu-malu berkata, "Apa bagusnya melihatku? Mungkinkah aku lebih cantik dari selir barumu?" Ketika Han Li mendengar kata-katanya yang tidak bahagia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. "Selir, jadi kamu juga tahu itu?" Nang Mongwan menunduk dan menatap lantai. Dia mendengus dan dengan kesal berkata, "Kamu baru bergabung dengan tetua dari Sekte Awan Melayang dan baru-baru ini memadatkan jiwa yang baru lahir pada usia sekitar 200 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak tahu?" Setelah beberapa saat, sesuatu segera muncul di benaknya. Apakah itu kultivator yang bermarga Tang? Nang Mongwan menyeka sepotong rambutnya dan secara misterius tersenyum pada Han Li. "Jadi kamu tidak bodoh. Itu benar-benar keponakan Tang. Dia telah menggunakan metode khusus untuk mengirimiku jimat transmisi suara. Ketika saya menerimanya, saya tidak berani mempercayainya. Setelah menghilang selama bertahun-tahun, Anda kembali sebagai kultivator jiwa baru lahir. Di masa lalu, saya tidak terlalu memperhatikan ini. Karena itu, saya segera meminta informasi terbaru tentang Sekte Awan Melayang. Meskipun agak lambat, saya tahu keadaan umum Anda. Dengan kemunculanmu yang tiba-tiba, kamu menjadi sesepuh dari Sekte Awan Melayang. Anda meninggalkan pameran dagang di tengah jalan dan pergi, tetapi saya hanya tahu sedikit tentang ini. Tapi selirmu masih tetap di kota Soaring sampai hari ini.
Han Li menyentuh dagunya dan mengungkapkan sedikit rasa malu ketika dia mencoba menjelaskan, pada saat itu, saya menyuruhnya untuk mengikuti seorang penatua kembali ke sekte. Sepertinya ada sesuatu yang menundanya. Namun, selir ini, Nangong Wang menyela, cukup, tidak perlu membicarakannya lagi. Saya tidak akan mengeluh tentang bagaimana Anda mengambil selir. Lagi pula, bukankah aku sendiri yang akan menikah? Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedih dan sangat lemah. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Dengan suara cemberut, dia tanpa tergesa-gesa bertanya, ada apa dengan itu? Mungkinkah Anda benar-benar berencana untuk menikahi orang itu? Nangong Wan menggigit bibir merahnya dan matanya yang cerah berkedip-kedip. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya punya pertanyaan sendiri. Kenapa kamu datang? Apakah Anda ingin saya tidak menikahi orang ini, atau Anda ingin membawa saya pergi? Dengan tekad yang bulat dan tak tergoyahkan, Han Li segera menjawab, tentu saja untuk membawamu pergi. Aku ingin kamu menjadi istriku. Tidak peduli siapa yang ingin mengambil yang saya hargai, mereka harus melewati saya terlebih dahulu. Itu adalah mimpi yang indah, tapi kapan aku pernah setuju untuk menjadi istrimu? Nangong Wan tersipu dan dengan malu-malu menegurnya dengan tampilan yang menawan. Han Li diam-diam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia baru dalam hal-hal seperti ini, akan lebih baik untuk tidak menyelidiki terlalu dalam. Segera, rasa malu Nangong Wan telah menghilang, dan dia tanpa ekspresi berkata, kamu harus tahu bahwa di tahun ujian darah dan api, pikiran pertamaku adalah memotongmu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya setelah kamu mengambil keperawananku. Setelah itu, saya akan menggunakan Vermilion Bird Band untuk mengubah tubuh Anda menjadi abu untuk memenuhi balas dendam saya. Bagaimanapun, saya telah menjaga kemurnian tubuh saya selama lebih dari 100 tahun. Tetapi Anda datang dan mengambilnya. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki kebencian yang besar terhadapmu? Dari apa yang kamu katakan, aku seharusnya sudah mati. Han Li menggosok hidungnya dan mendapati dirinya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Setelah itu dikatakan, wajah Nangong Wan menjadi merah dan dia dengan sedih menegurnya, tentu saja. Jika bukan karena suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan yang menyebabkan hatiku melunak, aku tidak akan melepaskanmu. Apakah Anda percaya bahwa pembudidaya formasi inti begitu mudah ditangani? Han Li menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Begitu Nangong Wan menjelaskan jejak dendam yang dia simpan terhadapnya, dia melanjutkan, setelah kami pergi dan kembali ke sekte, saya tidak dapat membuang citra Anda terlepas dari apakah itu selama kultivasi atau meditasi terpencil. Selain itu, bayanganmu hanya menjadi lebih berbeda dari waktu ke waktu, dan itu muncul lebih sering di pikiranku. Pada saat itu, saya menyadari bahwa Anda menjadi iblis pencobaan batin. Jika saya tidak mengusir Anda, saya takut kultivasi saya akan menjadi stagnan selamanya. Hanya ada dua metode untuk mengusir iblis pencobaan. Aku harus menikahimu dan menjadi satu denganmu, memenuhi godaan, atau membuatmu menghilang dari dunia ini. Jika Anda tidak ada lagi, iblis batiniah secara bertahap akan memudar. Karena ada perbedaan yang terlalu besar dalam kultivasi, tidak mungkin untuk memilih yang pertama. Setelah lama siksaan batin, saya akhirnya mengatupkan gigi saya dan dengan tegas memutuskan untuk memusnahkan Anda. Tapi sebelum saya bisa melakukan ini, 6 sekte iblis Dao telah menyerang kami, dan saya menemukan Anda di kamp perang untuk sekte Yue. Anda adalah seorang pembudidaya yayasan pada saat itu, dan ini telah menyebabkan tekad saya goyah. Jika Anda dapat terus maju, saya merasa bahwa menjadi suami dan istri bukanlah hal yang mustahil. Han Li tersenyum pahit dan bergumam, jadi ternyata kamu ingin membunuhku saat itu. Ketika saya melihat Anda selama waktu itu, saya sangat senang melihat Anda, tetapi sikap Anda yang dingin dan terpisah adalah kebangkitan yang kasar.
Itu membuatku tertekan selama beberapa hari setelahnya. Nangong Wan tersenyum setelah mendengar ini tetapi melanjutkan tanpa menjawab, sejak saat itu, Sekte Yue menderita kekalahan besar karena pengkhianatan Gunung Roh Binatang. Masing-masing dari 6 sekte kemudian mulai mengevakuasi murid-murid mereka dari negara bagian Yue. Sebagai pembudidaya formasi inti termuda, saya awalnya termasuk di antara mereka yang dievakuasi, tetapi pada saat itu, saya memiliki teman baik di lembah Maple Kuning. Dalam surat kami, saya menemukan rencana samar untuk rencana evakuasi leluhur Ling Hu. Saya tahu bahwa Anda kemungkinan besar berada di zona bahaya. Saya merasa terkejut dengan fakta ini dan hanya satu pikiran yang memenuhi pikiran saya untuk menyelamatkan Anda. Ketika saya pergi, saya terlalu lambat. Pertempuran sudah berakhir. Sebagian besar murid sudah mati dengan hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Tidak tahu apakah Anda selamat atau tidak, saya hanya bisa tanpa daya kembali ke sekte dan membantu murid barisan belakang dalam perjuangan mereka melawan Iblis Dao. Akibatnya, saya terluka parah melawan seorang kultivator formasi inti dan dikejar oleh beberapa junior. Saya pikir Anda harus tahu apa yang terjadi setelahnya. Tidak ada orang seperti Nangong Bing di dunia ini. Saya hanya mengubah penampilan saya. Ini bukan karena saya tidak ingin mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya, tetapi saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa seorang kultivator formasi inti seperti saya datang untuk menyelamatkan Anda dengan niat khusus untuk menikahi Anda. Selain itu, karena saya menyerap sebagian besar kultivasi Anda pada saat itu, bahkan lebih memalukan untuk mengungkapkan wajah saya yang sebenarnya kepada Anda. Namun, saya tidak ingin Anda mengikuti saya kembali untuk bergabung dengan Sekte Bulan Bertopeng. Saya hanya ingin Anda mengikuti saya, sehingga saya dapat mengungkapkan penampilan saya yang sebenarnya dan membantu Anda dalam membentuk inti. Kami akan menikah setelah itu. Tapi siapa yang bisa memikirkan betapa serakahnya Anda, atau mungkin karena keras kepala, bahwa Anda hanya akan mengambil batu roh. Kau membuatku benar-benar tak berdaya. Setelah itu dikatakan, seringai tipis muncul di wajahnya dan dia menatap tajam ke arah Han Li, tapi bagaimana Han Li bisa merasakan secercah kebahagiaan dari matanya? Tentu saja, Han Li tidak bisa mengetahui bahwa jika dia setuju untuk mengikutinya kembali ke Sekte Bulan Bertopeng, Nangong Wan pasti akan mengemukakan prospek pernikahan. Namun, resolusi yang paling mungkin adalah bahwa dia akan dengan santai setuju untuk menjadi pendamping Dao wanita lain. Menyelesaikan iblis batiniahnya dengan cara yang mengecewakan. Orang yang menikahinya kemungkinan besar adalah seseorang yang secara pribadi dicari oleh Nangong Wan. Tidak banyak yang bisa dikatakan setelah kita berpisah. Saya kembali ke Sekte Bulan Bertopeng. Begitu sekte saya mendapatkan pijakan di negara bagian Beiliang, saya menyelinap ke negara bagian Yue untuk menemukan Anda. Namun, informasi yang saya peroleh agak mengerikan. Saya hanya tahu bahwa Anda telah diburu oleh sekte roh hantu. Rincian konkret dari masalah ini tidak diketahui. Tidak lama kemudian, saya ditemukan oleh Iblis Dao dan dipaksa untuk kembali ke aliansi 9 bangsa. Setelah itu, saya tidak pernah mendapatkan informasi tentang Anda. Saya percaya Anda mati dan setan batin saya sehubungan dengan Anda secara bertahap menghilang. Sepanjang jalan, saya berhasil memadatkan jiwa yang baru lahir dan dengan lancar menjadi penatua dari Sekte Bulan Bertopeng. Dan disinilah kita sekarang. Nangong Wan berbicara dengan nada tenang. Ekspresi Han Li berubah beberapa kali saat dia mendengarkan penjelasan Nangong Wan yang tidak tergesa-gesa. Di masa lalu, dia telah melakukan banyak hal yang sama sekali tidak dia ketahui, menyebabkan dia memandangnya dengan kehangatan yang lebih besar. Sesaat kemudian, Han Li bertanya, ada apa dengan Wei Li Ken ini? Nangong Wan dengan dingin tersenyum. Wei Li Ken. Saya tidak sengaja bertemu dengannya saat dia bepergian beberapa tahun sebelumnya. Saya tidak menyukai dia.
Dia tampak anggun dan mulia, tapi dia adalah pencuri munafik. Saya mendengar bahwa dia diam-diam melakukan teknik menggambar yin pada masing-masing dari 8 murid perempuannya. Dia kemungkinan besar memiliki niat buruk untuk menikahiku. Itu sebabnya saya menolak permintaan pertamanya untuk menikah dengan saya. Menolak? Apa yang berubah? Han Li penasaran bertanya. Nangong Wan tidak langsung menjawab dan tiba-tiba bertanya, apakah Anda tahu tentang 3 pembudidaya nas Chen Sol yang hebat di selatan surgawi? Ekspresi Han Li berubah muram dan samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tentu saja. Ada kultivator jiwa baru lahir yang terlambat di Dao Benar, Dao Iblis, dan Aliansi 9 Bangsa, masing-masing hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap transformasi dewa. Masing-masing dari 3 negara adidaya tetap pada pijakan yang sama. Adapun Aliansi Dao Surgawi kami memiliki 2 sahabat Dao tahap jiwa yang baru lahir yang mahir dalam teknik kooperatif. Bersama-sama, mereka mampu menahan kultivator jiwa yang baru lahir, meskipun dengan kesulitan. Apakah Wei Liken ada hubungannya dengan salah satu dari mereka? Tepat, paman Wei Liken adalah Wei Wuya, salah satu dari 3 kultivator hebat. Sebagai penatua peringkat tertinggi dari Aliansi 9 Bangsa, Wei Wuya ini mengolah seni kultivasi berbisa yang jarang terlihat. Dengan sapuan tangannya, ia mampu mengambil kehidupan lain tanpa kontak apapun. Kemampuannya yang luar biasa berada di luar imajinasi. Nangong Wan melipat jarinya dan tersenyum pahit. Han Li cemberut dan cahaya jahat muncul di matanya. Mungkinkah Wei Wuya ini secara pribadi mempersulitmu? Nangong Wan memasang ekspresi marah. Tidak, tapi Wei Wuya secara pribadi terlibat. Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi tetua agung sekte kami sebelumnya meninggal dan digantikan dengan seorang saudari senior yang tua. Meskipun kultivasinya tidak lemah, dia berpikiran cerdas dan biasanya bertentangan dengan saya. Meskipun kami bergaul dengan tetua kami yang lain, hubungan di antara kami sangat buruk. Ekspresi Han Li menjadi cemberut saat Nangong Wan pindah ke inti masalah. Setelah Nangong Wan menggertakkan giginya, dia berkata, setelah menolak permintaan pernikahan Wei Liken beberapa kali, Wei Liken secara pribadi meminta Wei Wuya mengunjungi saudari seniorku ini. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka berdua bicarakan, setengah tahun kemudian selama periode inkarnasi teknik inkarnasi esensi wanita saya, dia tiba-tiba menahan dan memaksa saya menikah dengan Wei Liken. Setelah beberapa saat terkejut, Han Li dengan ragu berkata, apakah kakak seniormu tidak sakit kepala? Menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan pembudidaya nas Chen Sol dari sekte yang sama. Nangong Wan menyeringai dan dengan mengejek berkata, bukankah itu benar? Saya tidak berharap dia menjadi gila sampai tingkat ini. Namun, sepertinya kondisi Wei Wuya benar-benar sulit untuk ditolak. Saya kemudian menemukan bahwa selama sekte bulan bertopeng menyetujui pernikahan ini, 6 sekte tidak hanya akan berkembang keluar dari negara bagian Beiliang, tetapi Wei Liken akan bersedia meninggalkan sekte pikiran mengalir setelah menikahi saya dan bergabung dengan sekte bertopeng. Untuk 2 manfaat ini dengan harga 1, dia bertindak tanpa ragu-ragu. Terlepas dari niat saya, dia merilis informasi bahwa saya akan menikah dengan Wei Liken dan bersiap untuk mengadakan perayaan, berharap untuk secara paksa menyimpulkan masalah ini sebelum dapat diubah. Jika saya ingin mundur nanti, saya tidak akan memiliki cara untuk melakukannya. Han Li dengan senang hati berkata, jadi ternyata kamu tidak setuju dengan masalah ini. Kata-katamu yang dengan sengaja ingin menikah ini mengejutkanku. Nangong Wan memandang Han Li dan dengan sedih berkata, aku masih memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Bahkan setelah memadatkan jiwa yang baru lahir selama bertahun-tahun, mengapa Anda tidak mencari saya lebih awal? Jika Anda datang setahun lebih awal, masalah merepotkan ini bisa dihindari. Bukannya aku tidak ingin bertemu denganmu, tapi lebih.
Han Li mencoba memberikan penjelasan, tapi setelah beberapa saat, dia juga merasa ini sangat aneh. Meskipun Han Li samar-samar merasa bahwa Nang Wong-wan seharusnya menjadi seseorang yang benar-benar dia hargai, dia tidak pernah berpikir untuk menyentuh perasaan ini. Jika bukan karena berita tentang Nang Wong-wan yang tiba-tiba menikah, dia takut dia masih ragu-ragu tentang masalah ini daripada langsung menghadapi perasaan ini. Saat ekspresi Han Li tetap tenang, Nang Wong-wan dengan anggun berdiri dan mengambil beberapa langkah menuju Han Li. Dia langsung menatap matanya dan berkata, "Sejujurnya, keadaanku sendiri hampir sama denganmu. Meskipun pengalaman dan kemampuan kita sendiri jauh melampaui manusia, kita takut dan tidak terbiasa dengan usaha pertama emosi kita. Bahkan jika kita memiliki kesan mendalam satu sama lain, kita bukanlah pasangan fana. Kita tidak bisa melepaskan semua gairah kita dalam sekejap dan emosi kita berkobar seperti bintang. Untuk sikap kultivasi yang optimal, para kultivator tidak punya pilihan selain melemahkan emosi kita dan mengubur sebagian besar dari mereka. Yang tertinggal hanyalah hubungan biasa dan datar yang langgeng. Tetapi ketika saya mendengar bahwa Anda masih hidup." Setelah dia mengatakan ini dengan nada lembut, Nang Wong-wan mengulurkan tangannya yang ramping dan meraih telapak tangan Han Li. Setelah hening sejenak, Han Li meletakkan tangannya yang lain di atas. Sensasi lembut tangannya menyebabkan dia merasakan sedikit kenyamanan. Nang Wong-wan tersipu dan dia dengan cepat menarik tangannya, dengan malu-malu memelototi Han Li dalam prosesnya. Han Li tidak keberatan dengan ini dan hanya tersenyum. "Waner, meskipun kamu terjebak di sini, dari seberapa tenang kamu, kamu seharusnya sudah memiliki rencana untuk melarikan diri. Kenapa lagi kamu terlihat begitu khawatir?" Ketika Nang Wong-wan mendengar ini, dia tersenyum dan niat licik dikhianati dari matanya. "Kamu pemikir yang cepat. Ya, meskipun saya berada di bawah tahanan rumah, hanya sedikit di eselon atas yang mengetahui hal ini. Murid biasa benar-benar bodoh. Kalau tidak, saya tidak akan bisa langsung menerima jimat transmisi suara dari murid Tang. Namun, banyak pembatasan telah ditempatkan pada tubuh saya karena takut saya akan melarikan diri. Pembatasan lainnya tidak masalah bagi saya, karena ditempatkan tanpa pengetahuan tentang kemampuan luar biasa apa yang saya mampu setelah saya memasuki tahap Naschen Soul. Pembatasan umum ini dapat dihapus kapan saja, memulihkan kultivasi asli saya. Tapi ada satu batasan yang tidak mudah dihilangkan, teknik pengendalian jantung secara pribadi ditempatkan di tubuhku oleh kakak senior itu. Teknik ini adalah sesuatu yang dia siapkan dari sebuah catatan. Jika saya tidak mau menyetujui pernikahan, dia akan dapat menggunakan teknik ini untuk sementara mengendalikan saya. Dia bahkan menggunakan esensi darahnya sendiri untuk menempatkan pembatasan, menciptakan jimat pembatasan yang berfungsi sebagai titik penting. Melalui penggunaan medali pembatasan ini, aku tidak akan bisa lepas dari kendalinya dalam jarak 50 km darinya, kecuali jika dihancurkan. Untungnya, tidak ada jarak yang terlalu jauh antara kultivasi kami dan dia hanya mampu mengendalikan saya untuk melakukan beberapa gerakan sederhana. Dia tidak akan memiliki kendali atas kekuatan sihir tubuhku. Han Li penasaran bertanya, "Kalau begitu rencanamu adalah?" Nang Wong-wan dengan lembut tersenyum dan tertawa kecil. Dia berkata dengan nada khawatir, "Saya awalnya berpikir untuk memulihkan kekuatan sihir saya ketika keamanan paling ringan, beberapa hari sebelum upacara akan berlangsung. Setelah itu, saya akan segera melarikan diri jauh. Selama saya berada di luar jangkauan jimat pembatasan, dia tidak bisa mengendalikan saya. Tetapi karena Anda di sini sekarang, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Bagaimanapun, Anda adalah pria yang ingin menikah dengan saya. Dari apa yang saya dengar, Anda dapat dengan mudah mengalahkan seorang kultivator dengan tingkat yang sama. Anda harusnya cukup terampil." Han Li mengerutkan kening dan bergumam, "Teknik pengendalian jantung.
Pembatasan itu benar-benar merepotkan. Apakah ada metode lain untuk melautkannya selain menghancurkan medali? Mata cerah Nang Wong-wan berkedip dan dia dengan ceroboh berkata, bahkan jika tidak ada, biarkan saja. Bagaimanapun, kita akan jauh dari sekte bulan bertopeng. Mata Han Li menyipit dan kilatan dingin berkedip dari matanya. Dia dengan tegas berkata, tidak apa-apa. Bukankah itu hanya jimat pembatasan? Itu harus dalam genggaman kakak senior Anda. Aku bisa pergi dan mengambilnya. Aku akan bisa melampiaskan kemarahan atas namamu juga. Nang Wong-wan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya sambil tersenyum, mengungkapkan sedikit kenakalan. Aku hanya mengatakannya untuk menguji niatmu. Saya benar-benar tidak berniat menyuruh Anda pergi dan merebut jimat pembatasan. Kakak perempuan senior saya adalah seorang pembudidaya jiwa baru lahir pertengahan dan memiliki kemampuan di luar para pembudidaya jiwa baru lahir awal seperti kita. Mari kita menyelinap pergi diam-diam. Paling buruk, saya hanya akan menghabiskan 10 tahun lagi untuk mengurangi formasi. Petik 2. Han Li terdiam. Waktu baginya untuk bersatu dengan wanita dunia lain ini akan segera datang.